Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses waterproofing pada sebuah atap dak beton pada sebuah rumah tinggal 2 lantai. Bahan dasar waterproofing yang kita gunakan yakni berbahan dasar semen. Kali ini kita akan melihat proses tahapan waterproofing pada dak atap beton. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya ini dak atap beton sudah kita lakukan proses pengecoran. Untuk lebih detail mengenai pengecoran dak atap beton ini bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Jadi setelah proses pengecoran, kita lakukan proses pekerjaan atap. Ini kita gunakan atap PVC. Setelah atap ini selesai, baru kita waterproofing. Jadi waterproofingnya ini tidak ada aktivitas lagi di atas kecuali proses waterproofing. Agar waterproofingnya ini maksimal, tidak terkena injak orang-orang yang kerja di atas. Dalam proses waterproofing dak atap beton, ini baiknya kita gunakan waterproofing yang berbahan dasar semen karena langsung ketemu dengan permukaan beton. Jadi permukaan beton ini jangan diplester aji terlebih dahulu, tapi di waterproofing menggunakan waterproofing bahan dasar semen, bukan bahan dasar cat. Untuk waterproofing yang kita gunakan, yakni produknya Sika, yakni Sika Top 107 terdiri dari 2 komponen, yakni semen dan juga cairannya. Semennya ini 1 sak 20 kilo ini. Sedangkan untuk cairannya ini 1 jerigen yakni 5 kilo. Ini harus habis bebarengan. Dalam 1 paket ini nggak boleh ada yang tersisa. Ini keunggulan fungsi kedap air, daya rekat yang baik, aman untuk tangki air, siap pakai, dan ini ada 2 komponen, semen dan juga cairnya. Selain menggunakan waterproofing ini kita beri bahan tambahan, yakni membran. Membrannya seperti ini, seperti tisu basah seperti ini. Ini kita beli yang gelondongan, seperti gelondongan kain. Seperti ini bentuk dari membran tersebut. Jadi 2 bahan yang kita pakai, yakni waterproofing bahan semen dan juga membran. Langkah awal kita bersihkan permukaan beton dari kotoran yang menempel, baik itu tanah, sisa semen, dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar bersih. Bila perlu kita sikat dulu menggunakan air. Setelah dirasa sudah bersih, terhindar dari debu dan kotoran, ini bisa kita lanjut proses waterproofing. Adapun tahapnya yakni permukaan beton yang murni belum diplester aji, ini kita beri lapis waterproof, lapis pertama. Ini kalau saya menyebut lapis pertama ini permukaan beton kita beri waterproof bahan dasar semen seperti ini. Setelah dia agak setengah kering atau masih basah-basah dikit, ini langsung kita beri membran di atasnya. Seperti ini. Membran gelondongan kita beri di atasnya seperti ini. Lalu kita beri lapis kedua untuk waterproofingnya di atas membran. Kita beri seperti ini. Untuk proses pemberian waterproof,
Ini bisa pakai kuas, pakai roll, dan lain sebagainya. Yang terpenting permukaannya rata dalam proses meratakan waterproof. Bisa pakai kuas roll ataupun kuas seperti ini, kuas cat seperti ini. Lakukan hal tersebut hingga lapis kedua ini rata sampai permukaan membrannya. Setelah lapis kedua ini kering, keesokannya bisa kita lakukan lapis ketiga. Jadi pakai 2 lapis boleh, tapi kalau kurang nutup bisa kita lakukan proses lapis ketiga setelah nunggu lapis kedua kering. Dan seperti ini yang sudah kita waterproof lapis ketiga. Yang kiri itu masih proses waterproof. Bisa teman-teman saksikan bedanya. Setelah proses waterproofing selesai, sebelum menginjak proses pekerjaan plester dan aci, ini permukaan dak atap beton kita rendam terlebih dahulu. Ini bisa teman-teman saksikan, sudah kita genangi dengan air. Ini kita tes rendam kurang lebih 2 hari, dan kita lihat di bawah dak atap beton apakah ada yang rembes atau tidak. Kalau ada yang rembes, kita perbaiki di area yang rembes. Kalau tidak ada yang rembes, bisa kita lanjut ke proses pekerjaan plester dan aci. Setelah proses waterproofing selesai dan tes uji rendam dinyatakan berhasil, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yakni proses pekerjaan plester aci permukaan dak atap beton. Kenapa kita plester aci? Karena waterproofing ini tidak tahan terhadap sinar UV yang terlalu lama. Jadi makanya perlu kita plester permukaan dak atap beton ini, kita miringkan ke arah afur. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Ini untuk membrannya kita beri pada dinding ini setinggi kurang lebih 15-20 cm. Ini kita beri membran dan kita waterproof permukaan dindingnya. Jadi untuk mencegah bocor di rembesan melalui dinding. Dan ini kepala dari plesteran. Ini sudah kita timbang. Bagian sini lebih tinggi. Ini miring ke arah afur. Yang sisi sini juga sama. Ini dindingnya juga kita waterproof. Bisa teman-teman saksikan sampai sana ini juga kita plester, kita miringkan ke arah afur. Ini masih proses plesteran. Ini untuk plesterannya kita gunakan campuran terasram, yakni 1:2, 1 semen dibanding 2 pasir. Ini tadi sebelah kiri ini agak tinggi, sebelah kanan ini agak rendah, jadi plesterannya dibuat miring mengarah ke afur. Itu afurnya di sisi kanan semua. Kenapa permukaan beton yang sudah kita waterproof dan kita beri membran, ini masih perlu kita plester, kita buat miring ke arah afur? Karena tujuannya agar tidak ada air yang menggenang di permukaan beton. Kalau sampai ada yang menggenang, ini bisa-bisa lama-kelamaan air tersebut akan tembus melalui celah pori-pori beton, bisa merusak beton hingga merusak plafon yang ada di bawah dak beton. Untuk plesterannya ini saya sarankan menggunakan campuran terasram, yakni 1:2, 1 semen dibanding 2 pasir. Untuk ketebalan plesteran ini kurang lebih 5 cm, dan itu roof drainnya, rencana roof drain pipanya tadi. Jadi semua dibuat miring ke arah afur.
Tadi sudah kita timbang, yang sisi di dinding ini kurang lebih 7 cm, yang sisi di sini ini kurang lebih 5 cm. Jadi beda elevasinya kurang lebih 2 cm. Dengan lebar talang ini kurang lebih 1,5 meter. Ini kurang lebih 1,5 meter. Jadi seluruh permukaan waterproof berbahan dasar semen itu kita plester semua. Termasuk di dinding ini juga kita waterproof setinggi 15-20 cm. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses plesteran sedang berjalan. Sebagian sudah diplester, sebagian belum. Ini juga dibuat miring ke arah afur, ke arah void lisblang, itu afurnya, pipa afur, termasuk atap beton yang sisi sana. Dan yang ini untuk area bidang yang lain juga proses plester aci. Dan ini ada genangan air hujan. Dan itu afurnya nanti tidak boleh ada genangan, harus habis airnya lari ke afur semua. Dan ini bisa teman-teman saksikan hasil dari plester aci permukaan dak beton, di mana permukaan dak beton ini sudah kita waterproof terlebih dahulu menggunakan bahan dasar semen. Setelah itu kita plester aci dan seperti ini hasilnya. Dari sini sudah cukup bagus untuk proses waterproofingnya. Kalau kita review proses pekerjaan waterproofing yang bagus, yakni permukaan dak atap beton ini jangan diplester aci dulu, namun langsung kita waterproof. Untuk waterproof ini kita gunakan yang berbahan dasar semen, jangan yang berbahan dasar cat. Jadi permukaan beton, dak beton ini ketemu dengan waterproof bahan dasar semen. Setelah pekerjaan waterproof ini selesai, keesokan harinya kering, ini kita lakukan tes uji rendam terlebih dahulu. Tes uji rendam ini kurang lebih 2 hari, dan kita pastikan tidak ada kebocoran di bawah dak atap beton. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, ini bisa kita lanjut ke proses pekerjaan selanjutnya, yakni proses pekerjaan plester aci di atas permukaan dak atap beton yang sudah kita waterproof. Dengan proses waterproof sampai sini, sampai dengan plester aci itu sudah bagus, sudah cukup. Namun apabila teman-teman ingin lebih bagus lagi dan ada dana lebih, ini setelah proses plester aci, kita lakukan proses waterproof berbahan dasar cat di atas permukaan plester aci tersebut. Lebih bagus lagi juga kita beri membran saat proses waterproof berbahan dasar cat. Untuk catnya ada merek di pasaran cukup banyak. Bisa pakai No Drop, Aquaproof, Jotun, bahkan Sika juga punya. Sekali lagi itu kita lakukan apabila ada dana lebih. Kalau nggak ada dana cukup sampai dengan plester aci. Demikian proses pekerjaan waterproof pada dak atap beton. Kita jelaskan step by step proses pekerjaannya hingga sampai tahap finishing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.